Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Gak terasa nih sudah 1 minggu berlalu. 1 minggu lagi kita kembali lagi mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, apa kabarnya ya? Sepertinya sehat luar biasa ini kakak-kakak. Harus sehat, harus semangat walaupun kita masih ibadah di rumah. Dan harus penuh Sukacita. Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sudah pada siap belum ya buat mengikuti ibadah kita pada minggu ini? Harusnya udah pada siap ya kak. Udah mau jam 8 ini soalnya. Berarti adik-adik sekolah minggunya udah standby semua nih ya kak ya? Sudah. Tapi harus kita cek dulu nih kak. Apakah sudah siap beneran atau masih lari-lari nih adik-adik sekolah iya. minggunya. Kita cek dulu adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sudah pada mandi belum ya? Sudah harusnya. Sudah pada cantik semuanya, sudah pada ganteng semuanya. Sudah pada duduk yang rapi belum ya? Dilihat-lihat kayaknya sudah juga ini Kak Kelihatannya Etin. sudah juga ya. Udah. Oke. Terus Alkitabnya Kak, ini yang paling penting nih Kak, Alkitabnya. Sudah pada siap di depannya atau masih di mejanya atau masih di lemari kamarnya? Ayo. Kalau Kak Maria lihat kayaknya mereka udah pada siapin Alkitab atau belum nih Kak Maria? Coba dilihat dulu. Kayaknya kita lihat dulu Adik-adik ya. sekolah minggu. Kayaknya sudah nih. Sudah ya Kak. dong. Very good. Very good semua nih adik-adik Very sekolah minggu good. HKBP Fajar. Dan yang terakhir, uang Persembahannya. Uang persembahannya sudah dipersiapkan adik-adik sekolah minggu. Harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak boleh diremuk-remuk ya adik-adik sekolah minggu. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan kepada orang tuanya atau diberikan kepada sintuaweknya masing-masing. Nanti orang tuanya atau sintuaweknya yang akan memberikan ke gereja. Oke. Oke. Sudah pada siap belum nih kita mau memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak Etin. Coba dulu ya kita panggil adik-adik sekolah minggu untuk Iya. bangkit berdiri. Kita panggil sama-sama? Iya. Karun? Oke, 1, 2, 3. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Aduh, Mana belum nih semua. suaranya? Sekali lagi harus Sekali lebih lagi. semangat. Oke. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Nah, Nah, itu gitu dia. ya Kak ya. Iya. Oke, karena adik-adik sekolah minggu sudah pada berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, bersuka dalam Dalam Tuhan. Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Harus semua bersuka ya, harus sukacita, harus lompat-lompat nih di rumah nih, ajak kakak dan adiknya ya Kak Etin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
bersuka cita. Semuanya sudah semangat? Sudah dong. bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dulu berdoa. Semuanya adik-adik sekolah minggu yang di rumah ambil sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik buat berkat kasih setia yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan menjagai kami dalam malam tidur kami, Tuhan menyertai kami, membangunkan kami pada pagi hari ini, memberikan kami nafas kehidupan dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah ini Bapa, hadirlah Tuhan di tengah ibadah ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan juga berkati adik-adik sekolah minggu yang masih ibadah di rumah, biarlah itu menjadi sukacita buat mereka Bapa, tidak mengurangi sukacita mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, agar firman yang disampaikan dapat diterima adik-adik sekolah minggu dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, khususnya buat negara kami yang dilanda virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan yang lebih kepada kami Bapa. Tuhan menyertai kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah pengasihan-Mu. Tuhan jauhkan kami dari virus-virus berbahaya itu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemerintah kami Bapa, agar mereka dapat memberikan kebijakan yang terbaik buat kami Tuhan, agar virus ini dapat dimusnahkan dan kami dapat kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-Mu, buat Parhalado dan juga buat jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kebijakan setiap apapun rencana-rencana gereja-Mu Tuhan yang campur tangan dan memberkati, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah memulainya dengan doa. Sekarang kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita lagi, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Sungai Sukacitamu. Harus penuh sukacita dong nyanyinya Harus ya. penuh sukacita adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya Kak, ulangi sekali lagi, harus penuh sukacita. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti
Sepertinya kita penuh dengan sukacita ya Kak Penuh Etin. sukacita, harus Iya. penuh sukacita dong Kak Ruth. Semoga adik-adik sekolah minggu kita juga penuh sukacita. Iya, di sekolah minggu yang di rumah, walaupun kita beribadah di rumah harus penuh Sukacita. Saatnya kita Sekarang, dengar. Saatnya kita mau mendengarkan patik kita pada minggu hari ini. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang ada di rumah pada minggu ini. Patik kita diambil dari patik Paopaton Dohot Lapatana. Disimak baik-baik ya. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa si ulonmu. Alai anggoro ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisini huta ni halak pe na mangebati hutam ai dina onomari do ditopa debata langit dohot tano laut dohot nasaisina dungi maradian do ibana di ari papitohoni dibaini do umbahe na dipasu-pasu debata Jehoba ari paradianai jala diparbadiai dia do lapatanai ondok ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangaruhon. Sampai di situ kita berdoa. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahomba tupatikmi. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan patik kita pada minggu hari ini, yaitu patik yang tertulis di patik yang keempat. Sekarang kita kembali lagi nih mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu pujian Berani Tampil Beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda ya, karena kita sekarang pakai masker dong. Jadi kemana-mana kita harus pakai masker. Oke, karena tadi kita sudah digoda iblis, lalu kita tolak dengan
nama nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi kita nggak boleh deh adik-adik kalau ada iblis yang mau goda kita, jangan mau terpengaruh ya adik-adik. Kita langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Iya. Sekarang kita kembali lagi mau membacakan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Iya, ayat bulanan kita pada minggu hari ini masih sama di Psalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu ma'au, tu bagasan hasin tonganmu, jala ajari au, ai hodo debata ni hasito ni hatuauku, hodo nahu haposi ganub ari. Ya, itu tadi ayat bulanan kita. Sekarang kita mau melihat adik-adik sekolah minggu kita yang telah mengirimkan ayat bulanannya ke guru-guru sekolah minggu. Pasalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu ma'au, tu bagasan hasitunganmu, jala ajari au. Ai hodo debata ni hatuauku, hodo huhaposi ganub ari. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Pasalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu au tu bagasan hasitongonmu, jala ajari au, ai hodo debatani hatuatku, hodo nahu haposi ganub ari. Amin. Ayat bulanan Minggu Sadarion tersurat di bagasan Psalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu ma'au tu bagasan hasitonganmu, jala ajari au. Ai hodo debatan ni hatuauku, hodo huhaposi ganub ari. Amin. Iya, itu tadi dia ya, adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi kita ulangi ya kakak-kakak ayat bulanan untuk minggu ini yang kita ambil dari Psalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu ma'au, Sai togu-togu mau, tu bagasan hasintonganmu, tu bagasan hasitonganmu, jala ajari au, jala ajari au, ai hodo debata ni hatuoku, ai hodo debata ni hatuoku, hodo nahu haposi ganub ari. hodo nahu haposi ganub ari. Ya, itu tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Martua ma'akan atau mangihon hatani debata, jala nau peoksa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang calon pendeta kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan, kita bernyanyi lagu pujian Hujan Berkat. Karena kita mau menerima berkat Tuhan ya adik-adik. Jadi kita akan dihujani dengan berkat-berkat ya Kak Edin. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Ku terima berkat Tuhan, ku terima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan ya Kak Kita Edin nyanyiin ya. sekali lagi. Penuh dengan berkat, makanya kita mau ulangi sekali lagi nih lagunya. Harus penuh dengan sukacita ya.
Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami pada saat ini. Terlebih ya Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menjagai hati dan pikiran mereka supaya mereka tetap ikut di dalam ibadah, tetap memuji Tuhan dan tetap menerima berkat melalui firman-Mu pada pagi ini. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menemani kami di seluruh ibadah kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita semua yaitu dari Mazmur pasal yang ke-133, dimulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Amang akan baca dari sini, silakan diikuti di rumah masing-masing. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita tentang dua hewan, yaitu tentang cerita kerang dan juga seekor burung bangau. Di satu ketika, kerang ini sedang berjalan di tepi pantai. Dia berjalan-jalan untuk mencari makan. Kalian tahu kerang kan? Kalau kerang ingin makan, tentu dia harus membuka cangkangnya supaya mangsanya atau makanan yang sudah dia temukan itu bisa dia masukkan ke perutnya atau ke dalam mulutnya. Di tengah-tengah kerang ini sedang mencari makan, tiba-tiba ada yang memantau dia, yaitu seekor burung bangau. Yang ada di dalam pikirannya burung bangau ini adalah, kapan kau lengah, kapan kau akan membuka cangkangmu, aku akan langsung menyergap dagingmu. Itu yang ada di pikiran burung bangau. Seketika itu juga, karena si kerang tadi sedang mencari makan, dia membuka cangkangnya. Langsung dengan sigap burung bangau terbang menghampirinya. Hap, katanya. Dia langsung memasukkan paruhnya tepat mengunci dagingnya si kerang.
Adik-adik sekolah minggu tahu apa yang terjadi? Tentu si kerang tidak mau kalah. Dia langsung menutupkan cangkangnya selagi paruh burung bangau itu masih melekat di dagingnya. Dia menutupkan cangkangnya, kemudian apa yang terjadi? Tentu paruhnya burung bangau itu melekat tepat, dijepit atau dihimpit oleh cangkangnya kerang tersebut. Kemudian ketika ini sudah terjadi, datang si kerang, dia sambil marah mengatakan penuh emosi dan penuh dendam kepada si bangau. Kau pikir kau bisa lepas daripada aku? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah membukakan cangkangku ini kepadamu. Biarkan kau mati kelaparan di pinggir pantai ini, kata kerang itu kepadanya. Kemudian si bangau yang sudah merasa terjebak, kemudian dia juga emosi, dia juga dia katakan kepada si kerang begini, kalau aku mati, kau juga harus mati, karena kau akan tetap hidup ketika kau membuka cangkangmu. Ketika kau tetap menutup cangkangmu, berarti kau juga akan mati kelaparan. Demikian kata si bangau. Kemudian mereka terus saling bertengkar, mereka terus berselisih, dan tidak ada satupun yang mengalah. Tidak ada satupun yang benar-benar mau melepaskan, dan tidak ada yang benar-benar mau untuk saling hidup dari antara kedua hewan tersebut. Dan pada akhirnya adik-adik sekolah minggu, ketika mereka sibuk untuk bertengkar, sibuk untuk berselisih, kemudian datanglah seorang nelayan. Dan nelayan ini langsung mengambil kedua hewan ini, diambil kerangnya, yang juga pada saat diambil kerangnya, paruhnya burung bangau itu juga melekat pada kerang. Kemudian mereka diambil dan dimasukkan ke jaring. Karena mereka tidak ada yang mau mengalah, kemudian nelayan mendapatkan mereka. Adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang kerang dan burung bangau tadi? Bahwa perselisihan ternyata tidak membuahkan kebaikan atau keuntungan kepada siapapun. Sekali lagi Amang ulangi, perselisihan, pertengkaran, beda pendapat, dan selalu ribut dan bertengkar ternyata tidak menghasilkan keuntungan bagi siapapun. Itulah inti yang bisa kita ambil dari cerita tentang kerang dan bangau tadi. Adik-adik sekolah minggu, Amang sekarang mau tanya kalian, coba kalian ingat keseharian kalian. Siapa yang di rumahnya sering bertengkar, sering berkelahi ketika harus berebut untuk bermain handphone di rumah? Ayo, jujur adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang kalau sudah dipegang adiknya atau sudah dipegang abangnya handphone itu, dia akan mencoba untuk juga memainkan. Dia meminta, bahkan merampas, bahkan merengek-rengek supaya dia juga dapat bagian untuk bermain handphone. Ayo jujur adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu tahu apa yang terjadi dengan kebiasaan kalian yang merengek-rengek, yang mulai memarahi, yang mulai merampas bahkan merebut dengan paksa? Tentu ini tidak akan menghasilkan kerukunan. Kalau seandainya si abang yang pegang handphone terlebih dahulu, tentunya si adik akan merengek-rengek dan meminta kepada orang tua supaya dia diberikan handphone. Setelah diberikan, kemudian si abang akan merasa kesal. Karena apa? Karena orang tuanya lebih membela adiknya daripada dia sebagai abangnya. Dan begitu juga sebaliknya adik-adik sekolah minggu. Kalau dilihat abangnya adiknya duluan pegang handphone, terus kemudian adiknya dilihat asik bermain handphone, abangnya tidak terima. Dia mau mengambil itu, handphone itu. Kemudian dia merampas dengan paksa. Karena apa? Karena si abangan lebih kuat.
Apa yang terjadi dengan si adik? Dia pasti menangis terseduh-seduh. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, kebiasaan-kebiasaan yang sering merugikan di tengah-tengah lingkungan rumah, tentu ini tidak boleh dilakukan. Adik-adik sekolah minggu harus tahu bahwa ternyata kalau kita selalu berselisih, selalu ribut, selalu ingin menguasai, selalu ingin bertengkar, tidak ada kedamaian. Siapakah yang diuntungkan? Siapakah yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah iblis. Dia akan senang melihat abang dan adiknya bertengkar. Si iblis akan merasa senang ketika adiknya ingin memiliki apa yang dipegang atau yang dimainkan oleh abangnya. Si iblis merasa senang ketika si abang merasa sedih karena orang tuanya lebih memilih untuk memberikan mainan atau handphone tadi kepada adiknya. Kenapa iblis senang? Karena dia berhasil untuk menanam kebencian. Iblis merasa senang dan diuntungkan karena apa? Dia berhasil menanamkan amarah di dalam diri adik-adik sekolah minggu. Tentu dalam hal ini, siapa yang akan sedih? Tentunya kita, orang-orang yang percaya. Siapa yang akan merasa bahagia? Tentunya iblis yang telah berhasil menghasut. Dia suka dengan kericuhan, dia suka dengan pertengkaran. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu sekalian yang selalu ingin berebut mainan, berebut tempat, berebut sesuatu yang dalam bentuk menguasai. Ini sering sekali terjadi di dalam perkembangan adik-adik sekolah minggu. Maka dari itu melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik sekolah minggu, apa hal yang memungkinkan supaya adik-adik sekolah minggu itu tidak hidup rukun dengan saudara-saudara seiman atau teman sepermainan atau teman seusia? Di zaman yang modern ini, tentunya hal yang paling menakutkan untuk memecah belah pertemanan, kerukunan, persaudaraan, persahabatan, sosial dan komunikasi apa? Yaitu tadi handphonemu, Androidmu. Karena apa? Bagimu teman-teman bermainmu tidak penting lagi. Yang penting bagimu adalah handphone. Dan lebih parahnya adik-adik sekolah minggu, ketika kau asik memainkan handphonemu, apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang disuruh oleh orang tuamu tidak lagi kamu dengar. Contohnya, belajar, ini sudah mau ujian, kamu sibuk main handphone. Tentunya kerukunan tidak akan terjadi di situ. Karena apa? Kamu akan merasa malas karena kamu sedang asik main handphone. Atau abangmu atau kakakmu yang mengingatkanmu, jangan main handphone aja dek, kau harus belajar, kau harus bisa baca, kau harus bisa ini, kau harus pintar. Tentu dalam hatimu akan berontak karena menurutmu teman sejatimu adalah handphonemu. Adik-adik sekolah minggu, bahaya yang mengancam kalian di dalam usia dini di zaman modern ini, yaitu kecintaan kalian kepada Android, kecintaan kalian kepada game yang disediakan oleh handphone itu. Ini akan memecah belah kerukunan persaudaraan. Ini akan mengurangi tegur sapa dan keramahan di tengah-tengah keluarga. Terlebih kalian di tengah-tengah lingkungan bermain dengan anak seusia. Dan ini juga adalah sebuah arahan kepada setiap orang tua yang memiliki anak-anak, terlebih anak-anak sekolah minggu di HKBP Fajar, supaya untuk dengan serius membatasi, karena ini bahaya yang mengancam. Karena ini adalah satu moral pendidikan teknologi di zaman sekarang untuk membatasi mereka, supaya mereka juga mampu membagi waktunya kepada lingkungan, dan mereka juga mampu mengikuti perkembangan zaman dengan intelek atau kepintaran mereka masing-masing. Jangan hanya untuk dia tenang atau untuk dia diam, Bapak Ibu atau amang-inang sekalian memberikannya handphone supaya mereka nyaman dan kita berleha-leha. Ini adalah sebuah teguran di tengah-tengah perkembangan zaman kepada seluruh orang tua yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merawat anak. Maka dari itu, setiap orang tua punya tugas dan tanggung jawab yang serius
membimbing moral iman anak-anak untuk ke arah yang lebih positif. Adik-adik sekolah minggu, pada ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu pesan, sesuatu firman, dan ini akan menjadi berkat bagaimana adik-adik sekolah minggu supaya mampu menjaga kerukunan. Kerukunan, ketentraman, kedamaian itu digambarkan sama seperti udara pagi yang sejuk. Kerukunan, ketentraman, kedamaian itu dilambangkan sebagai udara pagi yang sejuk, sebagai embun yang datang di setiap pagi yang memberikan aroma kesejukan. Kedamaian digambarkan dengan hal tersebut. Kedamaian, kerukunan, ketentraman digambarkan dengan udara pagi yang begitu segar. Tentu adik-adik sekolah minggu, bagaimanakah caramu untuk tetap menjaga kerukunanmu di tengah-tengah pandemi ini? Dengan cara bahwa engkau harus menggunakan sesuatu yang ada di sekitarmu untuk bermain dengan positif. Di tengah-tengah pandemi, adik-adik sekolah minggu dan kita semua diarahkan untuk berjarak, tidak berkerumun, dan tetap menggunakan masker. Tentu ini menghambat adik-adik sekolah minggu untuk bermain. Tetapi gunakan kemajuan zaman melalui handphonemu untuk tetap memberi perhatian kepada temanmu. Jangan asik dengan gamemu sendiri, tetapi mulailah untuk mencari pengetahuan, mencari interaksi sosial, mencari komunikasi-komunikasi dengan temanmu, dan juga mencari pengetahuan. Terlebih adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa menggunakan gadget Android dengan mapan ya. Dan ini juga tugas kepada kalian yang sudah lebih tua daripada adik-adiknya yang masih balita, untuk tetap memberikan arahan yang baik ketika kalian harus memperkenalkan Android kepada adik-adik kalian semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengarahkan kita untuk benar-benar hidup rukun di tengah-tengah pandemi COVID. Tentunya adik-adik sekolah minggu, Tuhan akan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang tidak mencari pertengkaran kepada siapapun, kepada teman-teman, kepada saudara, kakak, abang, adik, terlebih kepada orang tua. Bagi waktumu dengan serius, karena hidup rukun adalah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan adik-adik sekolah minggu lakukan di dalam hidupmu saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang sudah didengar oleh anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar. Kiranya ya Tuhan memberkati mereka, mengajarkan mereka bahwa Tuhan selalu menginginkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian di tengah-tengah adik-adik dan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh apa yang mereka lakukan, sekalipun mereka harus dibatasi oleh pandemi ini. Pakailah orang tuanya ya Tuhan sebagai saluran berkat dan pengetahuan untuk mengajarkan hal-hal yang positif dan membangun mental dan karakter mereka. Ajarkan orang tua untuk selalu bijaksana dalam memberikan peluang dan kesempatan untuk mengenal dunia ini. Dan kiranya Tuhan juga menjagai keluarga mereka supaya menjadi keluarga yang mengenal, terlebih takut kepada perintah Tuhan. Ibadah kami Tuhan yang kami laksanakan pada saat ini, sekiranya Tuhan terima, karena kami lakukan dengan hati yang tulus disertai lagu pujian dan doa. Semakin termuliakanlah nama Tuhan dengan pelayanan kami di tengah-tengah gereja. Kiranya seluruh jemaat-Mu, terlebih anak-anak sekolah minggu, mendapat berkat firman-Mu yang mereka rindukan setiap harinya. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah kita tadi yang dibawakan oleh Amang Calon Sitompul, di mana adik-adik sekolah minggu kita harus hidup rukun di antara kita yang berkakak adik, yang berteman dan bersaudara. Karena hidup rukun itu adalah kesukaan bagi Tuhan Yesus, dan adik-adik sekolah minggu juga pastinya harus selalu hidup rukun biar Tuhan Yesus sangat menyukai adik-adik sekolah minggu dan memberikan berkat-Nya kepada kita karena kita selalu hidup rukun. Oke, adik-adik sekolah minggu, kembali lagi kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi lagu pujian, Ku beri persembahan sambil mengumpulkan persembahannya. Ayo adik-adik sekolah minggu, persembahannya yang udah disiapkan tadi kita kumpulkan sambil kita bernyanyi. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita akhiri ibadah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, kami guru-guru sekolah Minggu mau mengingatkan buat adik-adik sekolah Minggu kalau minggu depan itu sudah berganti bulan. Jadi ayat bulanan kita juga berganti. Untuk minggu depan ayat bulanannya diambil dari Keluaran 3 ayat 8 dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dari sekolah minggu 3 orang pengirim tercepat setelah ibadah ini selesai kita akan tayangkan di ibadah minggu depan. Jadi ayo dari sekolah minggu berlomba-lomba ya untuk mengirimkannya, dan jangan hanya itu saja. Ada di sekolah minggu kan banyak ya kan. Jadi ayo semuanya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Oke, kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu dalam minggu ini dari week 1 sampai week 13. Semoga Tuhan tambahkan berkat, tambahkan sukacita, kesehatan, kepintaran, dan kebaikan lagi untuk adik-adik sekolah minggu. Tetap jaga kesehatannya ya adik-adik sekolah minggu. Ingat kalau mau keluar dipakai maskernya, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ku cari-cari jalan